menjadi murid setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih tetap dapat mengikuti renungan kita bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar ayat renungan, juga tajuk daripada renungan kita, serta sedikit penerangan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang mengasihi, melindungi, dan juga memberkati kami. Terima kasih karena Engkau terus memimpin kami Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami agar mengerti dan memahami setiap maksud yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa penyerahan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita berjudul saling bersabar. Ayat renungan di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 13. Jangan lagi kamu saling mendustahi, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara-saudara, dalam buku Kolose, di mana Paulus menerangkan ataupun Paulus meneruskan perintahnya, yaitu terhadap yang lain ataupun kepada saudara yang lain, yang dia ingin sungguh-sungguh lihat terjadi dalam semua jemaat ataupun semua gereja. Dia mengatakan dengan jelas, kita harus jangan lagi saling mendustahi, karena kita telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudaraku, sekali lagi Paulus di sini menekankan pentingnya pertobatan sebagai dasar transformasi daripada kehidupan berdosa yang lama kepada kehidupan baru yang saling mengasihi dan mengambil berat antara satu sama lain. Daripada mendustahi antara satu sama lain, Rasul itu menegaskan kita untuk saling bersabar, saling mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Kemudian dia memberikan satu perintah, kamu perbuat jugalah demikian. Kita harus terlebih dahulu mengalami pengampunan Tuhan yang penuh kasih sebelum kita benar-benar menurut perintah untuk mengampuni orang lain. Seseorang yang berasa bangga yang mereka telah capai tahap kesempurnaan Kristen yang tinggi mempunyai pengampunan yang sangat kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana kita diingatkan pada saat ini bahwa marilah kita saling mengampuni, ataupun marilah kita saling bersabar. Janganlah kita menjadi orang yang tidak sabar ataupun orang yang suka menyatakan kenyataan yang buruk. Jangan seperti itu. Seorang yang telah benar-benar mengalami pengampunan akan direndahkan di hadapan Tuhan. Dan dengan itu akan bersedia untuk memperlakukan orang lain dalam cara belas kasihan yang sama, sebagaimana mereka telah diperlakukan. Saya masih ingat dengan jelas pengalaman saya mengampuni ayah saya sendiri yang merupakan seorang pemabuk dan telah menjadikan kehidupan ibu dan adik-beradik saya menderita. Jadi penulis mengatakan dia punya pengalaman adalah mengampuni ayahnya sendiri. Ketika usia remaja saya meninggalkan rumah dan mempunyai hati memberontak terhadap ayah.
Hanya setelah Tuhan mengampuni dosa-dosa dan perangai saya yang tidak menentu, barulah saya bertekad untuk memberikan pengampunan yang sama ini kepada ayah saya. Saya mampu mengatur bersama dengan adik-beradik saya untuk membeli satu set TV warna yang berharga sempena Christmas untuk ayah saya. Saya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan dan ayah saya tidak layak menerima satu set TV warna. Hanya kasih karunia Tuhan saja yang boleh membuatkan kita benar-benar bermurah hati terhadap yang lain. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita sekali lagi diperingatkan betapa pentingnya dalam diri kita, kehidupan kita. Jangan ada dusta di dalam hidup kita. Jangan ada kebencian di dalam diri kita. Jangan ada hal-hal buruk yang tidak baik di mata Tuhan dalam hidup kita. Pada saat ini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya kehidupan yang sangat baik terhadap Tuhan. Sehingga kita dapat menyatakan bagaimana sama seperti yang Paulus katakan, bahwa kita harus saling bersabar juga. Semoga dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini, dalam Kolose 3 ayat 9 ayat 13, saudara-saudara sendiri boleh bacakan itu. Jangan lagi kamu saling mendustahi, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sabarlah kamu terhadap yang lain apabila seorang menaruh harapan terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah kita punya renungan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi dan melindungi. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengar tentang firman-Mu yang begitu baik, memberikan dorongan nasihat yang baik kepada kami. Agak jadikan kami ini sebagai seorang yang penuh sabar dalam kehidupan kami seharian. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa ini. Berkati kami hari ini, berkati kami agar tetap akan mempunyai kelakuan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Amin.